Salam dan bahagia. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Kami dari kelompok 3 kelas 09A calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Kami terdiri dari Desi Dayanti, Esti Triyanti, Susilo Destiawan Marga, dan Yulistia Dewi. Dalam satu tentang seorang guru matematika dan juga wali kelas 8, di mana Ibu Santi selaku guru matematika digantikan oleh guru pengganti yaitu Ibu Eni. Lalu dalam kesempatan itu ada dua siswa perempuan yaitu Siti dan juga Natali tidak menghormati Ibu guru pengganti. Pertanyaan pertama dalam kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, mengajak percakapan dengan Vivi dan juga Natali. Dengan itu, Bu Santi mencoba menyapa mereka dengan ramah dan mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada tugas. Lalu yang kedua, mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku, di mana Bu Santi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengubah perilaku dan mengajukan permintaan maaf. Lalu yang ketiga, meminta mereka untuk mencari solusi dan menggantikan rasa tidak dihormati. Dengan ini, Bu Santi mendorong mereka untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan kedua dalam kasus 1, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Tentu restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan juga Natali sudah sesuai dengan pelanggaran telah mereka buat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, yang kedua mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka, lalu memberitahu kepala sekolah tentang usulan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga dalam kasus 1. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan juga Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ibu Eni telah mengambil posisi kontrol sebagai teman, di mana Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan juga Natali dengan ramah. Tindakan ini menunjukkan bahwa Ibu Eni berusaha untuk memulihkan hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Lalu, mengingatkan tentang konsekuensi dari perilaku mereka. Ibu Eni juga mengingatkan Vivi dan juga Natali bahwa jika mereka tidak mengerjakan tugas, mereka bisa mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, maka saya akan mengapresiasi Ibu Santi karena telah melakukan komunikasi dengan Vivi dan Natali, serta memanggil mereka untuk membahas permasalahan tersebut. Yang kedua, mendukung langkah restitusi. Saya akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali. Yang ketiga, menyambut usulan itu sebagai guru pengganti. Bu Eni, saya akan mempertimbangkan pengalaman dan kualifikasi Ibu Eni serta melibatkan Ibu Eni dalam proses penggantian guru jika memang diperlukan. Kasus kedua tentang seorang anak bernama Sabrina, di mana dia terlambat dan terburu-buru ke sekolah hingga memakai sepatu berwarna berbeda dengan peraturan. Dan Sabrina menggunakan sepatu coklat. Pertanyaan pada kasus 2, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikator. Dalam kasus di atas, Pak Lukman dianggap sebagai posisi penghukum karena Pak Lukman berbicara dengan nada tinggi dan memberikan hukuman kepada Lukman. Lalu, indikatornya penekanan pada pelanggaran peraturan. Yang kedua, tidak memberikan kelonggaran atau kecualian. Meskipun Sabrina menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu, Bapak Lukman tetap bersikeras pada penerapan peraturan dan tidak memberikan kelonggaran atau pengecualian. Pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bapak Lukman akan menstabilkan identitas dengan bertanya, Sabrina, sepertinya Bapak memperhatikan kamu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ya?
Lalu Bapak Lukman juga memvalidasi tindakan yang salah dengan bertanya, apakah ada alasan khusus yang membuatmu tidak menggunakan sepatu hitam hari ini? Dan juga Bapak Lukman menanyakan keyakinan dengan bertanya, bisakah kamu menjelaskan kembali apa yang menjadi keyakinan sekolah kita? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Yang pertama, kedisiplinan. Untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya disiplin dalam mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Lalu, kesetaraan. Siswa diharapkan mematuhi peraturan yang sama terkait seragam dan penampilan untuk menciptakan rasa persamaan di antara mereka. Yang ketiga, identitas sekolah. Menciptakan identitas sekolah yang khas dan memperkuat rasa kebersamaan serta kebanggaan setiap siswa terhadap sekolah mereka. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam kasus ini, apabila saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan berbicara dengan Bapak Lukman untuk membahas masalah ini. Bagaimana seharusnya dia memposisikan dirinya sebagai manajer dengan tidak menghukum Sabrina, dan mencari informasi tentang permasalahan tersebut dan memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk meminta maaf dan memperbaiki dirinya dengan mencari alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun ada satu siswanya bernama Fajar yang tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Lalu pertanyaan selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Hal ini dapat tercermin dari perilaku acuh tak acuh, tidur-tiduran, dan kurangnya keterlibatan dalam pelajaran. Yang kedua, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Fajar mungkin membutuhkan pengakuan atau penghargaan atas usahanya dalam belajar bahasa Inggris. Dengan demikian, maka motivasinya mungkin sedikit menurun dalam pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Pertama, Fajar, apakah ada yang mengganggu perhatianmu dalam pelajaran bahasa Inggris? Atau juga bisa dengan pertanyaan, apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengambil materi ini? Ibu Dani juga dapat menjelaskan konsekuensi perilaku yang tidak memperhatikan, seperti dampaknya pada pembelajaran dan penilaian. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda apabila sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimanakah tindak lanjut Anda? Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar, maka saya akan berkolaborasi dengan Ibu Dani dalam menghadapi kasusnya Fajar. Bagaimana seharusnya Ibu Dani bersikap sebagai manajer agar Fajar merasa diterima dan dapat dimotivasi. Menggali informasi baik itu tentang diri Fajar maupun keluarganya. Maka setelah itu barulah diketahui apa yang bisa dilakukan untuk membantu Fajar dan juga kebutuhan Fajar. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kotak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti adalah sebagai manajer. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Ibu Suti yang mengarah pada kesimpulan ini adalah menenangkan Dino,
Ibu Suti secara aktif berusaha menenangkan Dino yang sedang marah. Lalu mengacu pada keyakinan sekolah. Ibu Suti mengingatkan Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai yang ditetapkan di sekolah. Lalu menyediakan solusi alternatif. Ketika Dino mengusulkan metode lem untuk memperbaiki kancing, lalu Ibu Suti memberikan solusi yang lebih tahan lama, yaitu menjahit. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan juga bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Untuk Dino, Ibu Suti mendengarkan dan memahami. Ibu Suti mendengarkan keluhan dan kekesalan Dino dengan penuh perhatian. Hal ini membantu Dino merasa didengar dan dipahami. Lalu mengakui perasaan. Ibu Suti mengungkapkan pemahamannya tentang kemarahan Dino dan mengakui bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini membantu Dino merasa diterima dan memvalidasi perasaannya. Untuk Anto, Ibu Suti mengajak berpartisipasi. Ibu Suti melibatkan Anto dalam percakapan dan bertanya kepadanya apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Hal ini memberikan Anto perasaan dihargai dan memberi kesempatan untuk berkontribusi. Lalu Ibu Suti juga mendengarkan kebutuhannya. Ibu Suti mendengarkan kekhawatirannya Anto terkait kancing bajunya yang rusak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama, nilai empati. Ibu Suti menunjukkan empati terhadap perasaan dan kekesalan hati Dino. Lalu nilai yang kedua adalah tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Ibu Suti menanyakan kepada Dino apakah dia bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Ibu Suti memperkuat nilai tanggung jawab dan pentingnya memperbaiki kesalahan. Lalu, pengembangan diri. Ibu Suti menawarkan kepada Dino untuk belajar menjahit sebagai cara untuk memperbaiki kancing baju Anto. Ini mendorong Dino untuk mengembangkan keterampilan baru dan juga menunjukkan pentingnya belajar dan terus berkembang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.